Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Utomo dari program S2 Teknik Sipil, nomor induk mahasiswa 22.122.41003. Izinkan Ibu Andini kami menyampaikan presentasi daripada makalah sesuai dengan tugas dari Ibu dalam rangka ujian tengah semester. Jadi presentasi ini adalah merupakan reflective writing daripada kami selama melaksanakan perkuliahan 5 kali pertemuan. Sengaja kami mengambil tema yaitu keberhasilan penerapan konsep Green Infrastruktur hijau di Across Fukuoka Prefectural International Hall guna mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Di mana ini sebetulnya di awal perkuliahan itu sudah disampaikan, hanya masih sebatas review saja, belum dibahas secara detail. Nah, kami mencoba di dalam makalah kami ini, tadi judul kami termasuk juga di dalam PowerPoint ini adalah membahas keberhasilan, saya langsung menyebutkan saja daripada International Hall Fukuoka. Nah, di sini kami mengambil tema seperti itu karena memang itu yang ini hanya kami lengkapi dengan beberapa masukan-masukan dari topik-topik lain sehingga bisa kami menulis makalah ini. Jadi untuk definisi daripada green infrastructure atau konsep atau juga prinsip-prinsip lalu kendala-kendala itu memang kami tulis di makalah. Sedangkan yang dipresentasikan adalah kita akan melihat sejauh mana sebenarnya konsep itu diterapkan di Fukuoka ini, di mana sebetulnya penerapan itu pada saat review yang awal di tugas pertama tidak detail, hanya pada saat ini kami dalam ujian tengah semester ini kami lebih detailkan. Lanjut dengan slide berikutnya. Jadi kalau saya membacakan bahwa menurut laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Green Infrastructure atau infrastruktur hijau dipilih sebagai solusi yang menjanjikan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Proses pemanfaatan elemen alamiah seperti vegetasi, tanaman, taman, dan sistem aliran di tengah perkotaan. Di sini keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi unsur utama untuk mengukur keberhasilan dalam penerapan pelaksanaan green infrastructure. Sebab konsep ini harus didukung dengan kebijaksanaan sekaligus SDM yang memadai. Jadi dari beberapa teman-teman kelompok lain juga permasalahannya di penerapan green infrastructure ini adalah masalah SDM. Menurut Primanda Kiki Widian Putra dalam buku penerapan infrastruktur hijau di berbagai negara tahun 2020, infrastruktur hijau dapat melestarikan nilai-nilai ekosistem dan alam guna memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi manusia. Lanjut. Nah, ini jadi di dalam makalah kami pun disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya itu terdapat prinsip utama yang mesti dipenuhi, antara lain adalah pertama, keterhubungan. Jadi konsep infrastruktur hijau mesti dihubungkan dengan grand design suatu kota maupun desa, sehingga dalam melaksanakannya bisa selaras dengan rencana pembangunan di awal. Kemudian adalah pendekatan terpadu guna memperoleh gambaran yang luas mengenai suatu wilayah. Semua pihak yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang komprehensif. Mereka harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan yang terjadi di ekosistem wilayah tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah teori dan praktek daripada perencanaan ruang. Di dalam buku Ekologi Lingkungan, Perspektif Wilayah dan Kota karya Dr. Sunny SEMT 2021, bahwa keterlibatan ahli dari berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan dalam konsep pengembangan green infrastructure. Ini mencakup ada arsitektur, teknik sipil, geografi, biologi, konservasi, landscape, ekologi, antropologi, dan lain-lain. Lanjut. Yang keempat adalah mengutamakan kawasan budidaya dan lindung. Karena tidak semua wilayah bisa diaplikasikan konsep infrastruktur hijau ini, maka pengelola harus menggunakan kawasan budidaya dan lindung terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah perencanaan dan perlindungan infrastruktur hijau. Sebelum pembangunan dilakukan, eksekutor harus melakukan perencanaan yang tepat terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar konsep infrastruktur hijau yang dikembangkan tetap terjaga kelestariannya. Yang keenam adalah investasi publik. Infrastruktur hijau mestinya didanai sejak awal oleh berbagai macam sumber pendanaan. Ini termasuk di dalam perencanaan ruang, selaku dokumen publik, pembangunan green infrastruktur berupa jalan serta jembatan dan perumahan. Yang ketujuh adalah memberikan manfaat pada alam dan manusia. Pengelola sebaiknya tidak menjadikan kawasan pengembangan sebagai buffer atau zona penyangga, sehingga resiko penanganan banjir, tanah longsor, kebakaran, dan aspek bencana lain bisa dihindari. Kedelapan adalah menghormati keinginan dan harapan. Pengelola infrastruktur hijau hendaknya bisa mengakomodasikan harapan serta keinginan pemilik lahan maupun pemilik konsesi. Mereka juga harus menjanjikan pemanfaatan lahan yang produktif, bertanggung jawab, serta terpelihara. Yang kesembilan adalah mengutamakan kerjasama. Kerjasama antar kawasan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dengan demikian, pembangunan kota yang berkelanjutan bisa diwujudkan melalui konsep infrastruktur hijau. Yang ke-10, pada dasarnya, proyek infrastruktur hijau bertujuan untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dirasakan manfaatnya hingga generasi mendatang, sehingga dibutuhkan komitmen jangka panjang bagi semua pihak agar terus bersinergi dalam proyek ini. Nah, ini adalah beberapa, pada saat review kami memang sangat terbatas waktu itu, tapi untuk ujian tugas tengah semester ini kami coba ambil juga cuplik dari beberapa pendapat mengenai penerapan green infrastructure, terutama di Across Fukuoka International Hall. Jadi program-program yang dilaksanakan dalam menerapkan konsep infrastruktur hijau tidak hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur publik. Penerapan tersebut disosialisasikan pada komunitas masyarakat untuk ikut aktif melakukan tindakan yang nyata. Keterlibatan berbagai lembaga dan komitmen dalam integrasi penerapan infrastruktur hijau sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dan konsep tersebut. Terdapat beberapa program pembinaan infrastruktur hijau yang dicanangkan dan disosialisasikan di Across Fukuoka Prefectural International Hall. Pertama adalah di sana kita bisa lihat adanya peningkatan kualitas air. Jadi di sana ada bangunan itu, ada retensi air hujan, yaitu dengan menangkap air hujan. Penerapan infrastruktur hijau dapat mengurangi masuknya air hujan ke sistem selokan, serta dapat mengurangi perluapan manakala terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Penerapan infrastruktur hijau juga dapat mencegah terjadinya banjir, yaitu dengan mengurangi volume discharge yang masuk ke dalam sistem limpasan permukaan atau sungai, dengan membangun sistem instalasi untuk menangkap dan mengalirkan air hujan ke area infiltrasi. Kemudian di sana juga adanya peningkatan suplai air. Jadi pemanenan air hujan dan penerapan sistem infiltrasi dapat meningkatkan efisiensi sistem pasokan air.
Air yang dikumpulkan dalam sistem permanen air hujan dapat digunakan untuk penggunaan di dalam dan di luar rumah, dan secara signifikan dapat mengurangi penggunaan air perkotaan. Air yang berinfiltrasi dapat mengisi ulang air tanah. Kemudian di sana juga terdapat program peningkatan kualitas udara. Jadi di sini mengurangi ground level ozone, di mana terbentuknya ground level ozone dapat dikurangi dengan cara melakukan penanaman banyak vegetasi yang dapat mengurangi temperatur udara, mengurangi emisi buang dari penggunaan AC, serta mengurangi polusi udara dari pembuangan dan pembakaran bahan bakar. Yang kedua adalah pengurangan partikel polusi melalui penerapan infrastruktur hijau. Keberadaan pepohonan, taman, dan infrastruktur hijau lain dapat mengurangi partikel polusi yang dapat mengganggu kesehatan. Kanopi pohon juga terbukti dapat mengurangi partikulat polusi secara signifikan dan meningkatkan kesehatan lingkungan, udara. Juga penanaman taman di sekitar infrastruktur jalan, trotoar, ataupun gedung. Di sana juga terdapat penghematan energi, di mana penghematan energi yang merupakan salah satu program yang disosialisasikan untuk mengurangi dampak pemanasan kawasan perkotaan akibat aktivitas perkotaan itu sendiri. Penerapan infrastruktur hijau dapat mengurangi pemanfaatan energi yang tidak perlu, mengoptimalkan sumber yang ada. Contohnya adalah Green Infrastructure Power Partnership dan Energy Star, yaitu program yang mengarahkan komunitas masyarakat dan perusahaan untuk mempergunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang C adalah pelestarian habitat alami makhluk hidup, di mana habitat alami makhluk hidup merupakan salah satu unsur penting dalam ekosistem. Infrastruktur hijau diharapkan dapat dikembangkan untuk memberi ruang alami bagi makhluk hidup seperti serangga dan burung-burung, misalnya dengan membangun taman gedung, green drainage, dan green rooftop, vegetated rooftop. Lanjut, ini adalah beberapa elemen bangunan yang terdapat di Across Fukuoka Prefectural International Hall dalam penerapan infrastruktur hijau. Yang pertama adalah downspot disconnection. Downspot disconnection merupakan salah satu cara untuk mengarahkan air hujan yang jatuh ke atap agar tidak langsung masuk ke jaringan drainase, namun ditampung terlebih dahulu dalam bak penampung air hujan, kolam, atau pada permukaan tanah yang permeabel, sehingga air hujan dapat terinfiltrasi dengan baik ataupun dapat tersimpan untuk dimanfaatkan lagi. Ini menurut Colin et al. 2009. Kemudian di sana juga terdapat bioretensi atau bioinfiltrasi. Bioretensi atau bioinfiltrasi adalah cekungan dangkal bervegetasi yang dapat mengumpulkan dan menyerap limpasan dari atap, trotoar, dan jalan-jalan. Berfungsi meniru proses hidrologi alami dengan infiltrasi, limpasan, dan evapotranspirasi yang dapat berjalan sebagaimana pada kondisi alami. Bioretensi dapat diterapkan hampir setiap tempat, hanya membutuhkan suatu area yang tidak tertutup. Ini menurut Gray, Kenze, Moyer 2011. Kemudian di sana juga terdapat planter box. Planter box adalah taman perkotaan ukuran kecil yang berfungsi mengumpulkan dan menyerap limpasan dari trotoar, tempat parkir, dan jalan-jalan. Aplikasi ini ideal di kawasan terbangun dengan ruang yang terbatas seperti di daerah perkotaan yang padat. Selain itu terdapat pula nilai estetika di pinggir jalan. Gray and Kalse Moyer 2011, Raksan Deru et al. 2015. Kemudian di sana juga terdapat permukaan atap bervegetasi, yaitu green rooftop. Perletakan vegetasi tanaman pada permukaan atap merupakan salah satu cara untuk menciptakan kondisi simpanan air buatan serta dapat mengurangi pemanasan akibat aktivitas perkotaan. Di samping itu, atap bervegetasi
dapat menambah unsur keindahan kota. Raksan Dehru et al. 2015. Kemudian di sana juga terdapat biowells, adalah saluran bervegetasi yang dapat mengalirkan air hujan sembari berfungsi sebagai area infiltrasi. Dua fungsi sekaligus dalam satu macam infrastruktur dapat menjadi alternatif penanggulangan genangan di kawasan terbangun. Dapat pula diterapkan di sepanjang jalan hingga ke tempat parkir umum, sehingga ketika hujan limpasan air dapat mengalir atau terinfiltrasi dan mengurangi beban saluran. National Resources Conservation Service 2005. Kemudian jalan dan trotoar yang tebus air, yaitu permeable pavement. Jadi jalan dan trotoar tebus air merupakan permukaan jalan yang dapat menginfiltrasi ataupun menyiram air hujan yang jatuh di atasnya. Jalan tebus air dapat terbuat dari beton dan aspal porus yang mudah ditebus air, atau bahan-bahan yang terburuk rupa agar air dapat tetap terinfiltrasi. Lewis and Lewis 2018. Jadi keberhasilan pengelola gedung Across Fukuoka Prefectural International Hall ditunjang oleh keterlibatan berbagai lembaga dan komunitas dalam integrasi penerapan infrastruktur hijau sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dan konsep tersebut. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan presentasi kami dalam rangka ujian tengah semester. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan melalui video ini. Terima kasih Bu Andini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.